Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Apabila kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah oleh kalian semua muka-muka kalian semua. Basuh muka. Jadi dalam Al-Quran pertama dijelaskan tentang wudu, itulah dalilnya. Jadi wudu itu menjadi salah satu syarat sebelum kita melaksanakan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Maka dari fardu wudu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka. Selanjutnya yang ketiga, wa thalithuha ghuslu yadayhi. Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Min kaffaihi wa dhira'ihi, dari kedua telapak tangan sampai kedua sikutnya. Nah, itu namanya tangan yang harus dibasuh. Dari telapak tangan ujung sampai sikut, dan sikutnya. Bikulli mirfatin, beserta setiap sikutnya, dua-duanya. Dalam Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiqi, ay ma'al mirfaqi. Jadi kalimatnya itu beserta kedua sikutnya. Apakah itu dibasuhnya dari telapak tangan sampai ke sikut? Silahkan. Atau dibalik dari sikut ke telapak tangan? Silahkan. Bebas. Yang penting yang dibasuh itu antara telapak tangan sampai sikut. Jadi mungkin ada sebagian memahami secara hakiki kalimat daripada Al-Quran. Ada kalimat wa aydiyakum ilal marafiqi, basuh kedua tangan sampai sikut. Nah, sebagian memahami bahwa membasuh tangan itu harus dari sini, dari telapak tangan sampai ke sikut. Nah, harus begini. Tapi mazhab Syafi'iyah, terutama pertama dalam kitab ini dijelaskan, dalam kitab Syafi'iyah juga dijelaskan, ilal mirfaqaini itu ay ma'al mirfaqaini, beserta. Jadi enggak harus dari sini. Dari atas pun bisa. Dari atas pun seperti kita wudu di keran bisa begini. Dan harus begini mengalir ke dari telapak mengalir ke sikut, dari sikut mengalir ke telapak pun enggak masalah. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardhi min sya'in wa dhufrin wa inqala. Dalam membasuh kedua tangan sampai sikut, wajib membasuh semua perkara yang ada di tempat fardu, artinya yang wajibnya. Yang wajibnya itu adalah dari ujung tangan, ini telapak tangan, sampai sikut. Sikutnya harus dibasuh juga. Semua yang ada di situ harus disiram air. Pertama apa? Sa'rin, bulunya harus basah. Yang kedua wadufrin, kuku.
wa in qalat, meskipun kukunya panjang. Nah, sekarang itu kita nggak lihat kuku panjang sepanjang-panjangnya 5 cm. Ada yang senang miara kuku. Nah, tapi kalau cerita Ashabul Kahfi, nah, nggak ada sampai panjang. Kalau kukunya panjang 1 meter, itu mesti kebasuh kukunya. Enak, garuk-garuk itu begini. Garuk segini, garuk ini. Nah, itu harus dibasuh karena kuku ada di bagian yang wajib dibasuh di dalam tanah. Nah, gak usah panjang-panjang kuku. Kuku itu kalau dibiarkan 40 hari jadi tempatnya setan. Itu kuku. Kecuali wudu. Kalau wudu nggak apa-apa, panjangin dikit. Buat apa? Biasa kerjaan katanya buat nyongka-nyongka nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada kebutuhan dengan kuku, mendingan dirapikan. Gampang juga membersihkannya. Karena nanti kalau sebelumnya sudah dibahas, kotoran yang ada di bawah kuku pun bisa menghalangi sahnya wudu kalau tidak dibersihkan. Kalau pendek gampang bersihnya. Far'un law nasiya mu'atan fanbusilat fi tathlithin aw i'adatin wudu'in li nisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin ajza'ahu. Apabila mutawadi itu orang yang wudu. Apabila seseorang yang wudu itu lupa 1 titik di bagian tangan yang harus dibasuh, kemudian yang lupa itu dibasuh di basuhan yang ketiga kalinya. Nah, pertama itu hukumnya sah. Itu kan kita tahu wajibnya membasuh itu 1 kali, yang penting rata. Kalau 3 kali hukumnya sunnah, 1 kali pun jadi, yang penting rata, nggak ada yang kelewat. Ini kita basuh 1 kali, 2 kali. Ketika ada 2 kali, ada sisik ikan di sini, nutup, dibuka, dibuang sisik ikannya, keluarin 3 kali, sah yang ketiga. Itu. Cuma kalau yang ketiga kalinya itu baru sempurna, berarti itu baru dianggap 1 kali. Itu. Kalau mau kita nambah sunnah jadi 3 kali, tambah lagi 2 kali. Karena yang ketiga itu tadi dianggapnya 1 kali. Jadi sunnah yang kedua dan yang ketiganya itu apabila yang pertama sudah rata, sunnah 2, 3. Kalau yang pertama dan yang keduanya belum rata, itu masih dianggap 1. Au i'adati wudu'in li nisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin. Atau yang lupa itu kebasuh ketika kita mengulang wudu. Mengulang wudu. Contohnya apa? Kita wudu saking buru-burunya kelewat. Apa yang kelewat? Mengusap kepala, basuh muka, tangan, kepala kelewat, langsung kaki. Begitu kita mau sholat baru ingat, nggak usah, balik lagi. Jadian wudunya, jadian lagi. Ternyata begitu kita mengulang wudu, di tanganku ternyata ini ada sisik. Dilanjut lagi, buka sisiknya. Ini, nah itu pun sah. Gitu. Ajza'ah. Nah itulah yang ketiga, maka
usah lebihin, itu dilebihkan sampai apa? Sampai setengahnya hasta ini di atas, biar aman, jangan pas sampai situ. Karena nanti di akhirat pun ada satu golongan yang berbeda dengan ahli surga yang lainnya. Ahli surga, tapi ini berbeda. Ada satu golongan namanya golongan gurrun muhajjirun. Dia kelihatan mukanya bercahaya dan tangannya bercahaya. Itu. Siapakah itu? Gurrun adalah satu golongan yang biasa kalau membasuh muka itu suka dilebihkan. Itu. Kalau biasanya sampai sini wajibnya, ini sampai sini. Itu gurrun. Itu dibasuh. Kalau muhajirun yang biasa melebihkan batasan membasuh tangan, biasa sampai sini, sikut ini sampai sini. Nah itu akan lain sendiri di sana, karena nanti ada tanda-tanda. Tukang adzan lain, oh ini tukang adzan, itu panjang-panjang leher, itu panjang. Warabi'uha, dan ada pun yang keempat dari fardhu wudu mashu ba'di ra'sihi adalah mengusap sebagian kepalanya. Kepala itu yang biasa numbuh rambut, ini namanya kepala. Itu kebagian kepala. Itu diusap. Diusap itu artinya tangan yang penting dibasahi, setelah dibasahi diusap. Di bagian kepala silakan. Mau dari depan, mau dari samping, mau dari belakang. Silakan, yang penting itu kepala. Apakah itu kulit karena tidak ada rambut? Apakah itu rambut? Silakan, yang penting itu kepala. Tapi meskipun rambut, kalau di luar batasan kepala tidak sah. Rambutnya panjang sampai memulai ke sini, diusap di sini rambutnya, tidak sah. Yang sah itu yang ada di wilayah kepala. Karena naz'ati seperti naz'ah. Naz'ah itu artinya apa ya kemarin? Trisula. Sudah ada ya. Di sini kan botak ini. Nah itu udah bagian kepala, meskipun nggak ada rambutnya. Kemudian wal bayani, bayan itu ya botak. Itu. Aw sya'rin fi hadihi, ataupun alladhi wara al-uduni, ada bagian yang di belakang kuping tapi nggak ada rambutnya, itu pun termasuk. Nah, kepala. Basarin aw sya'rin, apakah itu kulit ataupun rambut, yang penting fi hadihi, di batasan kepala. Walau ba'da sya'ratin wahidatin, meskipun hanya setengah satu lembar rambut jadi. Itu. Loh, ini mau wudu tapi udah rapi rambut. Kalau diusap lagi gak bawa sisir, ini gimana cara? Itu wudu. Giliran mengusap apa? Mengusap kepala, ambil satu lembar. Nah, gak ganggu kan, gak harus disisir lagi. Jadi ambil satu lembar diusap. Jangan. Bil ayati, berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, wamsahu, dan usaplah oleh kalian semua biru'usikum, kepala kalian semua. Itu. Qala Al-Baghawi, yang bagi Allah yujzi'a aqallu min qadrin nasiyati. Nah itu wajibnya seperti itu. Tapi menurut saya Al-Baghawi perlu yang diusap itu jangan sampai kurang daripada batasan ubun-ubun. Jadi
Jadi kalau kita mau sebagian bagusnya di sini nih pas ngumpul basahin itu. Tapi nanti sunnahnya semua. Ya. Kalau semua itu maksudnya begini. Kalau mau semua basahin kedua tangan, ini tarik ke belakang, balikin, basahin lagi, tarik belakang, balikin. Itu caranya. Kalau mau semua, mau diguyur aja, silahkan diguyur juga, sah. Itu wajibnya diusap. Itu ubun-ubun. Karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yamsahu aqalla minha. Pendapat Syekh Al-Baghawi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap kepala kecuali tidak pernah lebih sedikit daripada ubun-ubunnya kalau usap itu. Bahwa riwayat an Abi Hanifah itu adalah satu riwayat dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wal masyhur anhu wujubu masjid rubu'i. Nah, kalau riwayat Abu Hanifah itu pendapat Imam Hanafi wajib seperempat kepala yang diusap. Kalau Syafi'i paling enteng. Hanafi sebagian minimal seperempat. Wa khamisuha ghuslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin. Selanjutnya yang kelima, fardu wudu itu adalah membasuh kedua kaki. Bi kulli ka'bin, dengan setiap mata kakinya, min kulli rijlin. Dalam Al-Qur'an wa arjulakum ilal ka'baini, basuhlah kaki kalian semua ilal ka'baini, beserta kedua mata kakinya. Apa mata kaki itu? Ya, kita tinggal nunjuk ini, itu mata kaki. Tapi ternyata di sini mata kaki itu kalau dalam ta'rif itu wa huma al-armani an-nati'ani minajanibaini inda mafsalis sabi wal qadami. Itu namanya mata kaki. Itu dua tulang yang nongol di antara yang menjadi pemisah antara betis dan telapak kaki. Itu ada aja kalau ditarik. Kalau belajar ilmu bahasa Arab kadang-kadang semua bisa jadi tarik. Apalagi belajar ilmu nahwu, kan ilmu nahwu, ilmu sorof, sering ditanya masalah ilat. Nah, suatu ketika ditanya di luar bahasan, kalimatnya begini, kenapa jerapah lehernya panjang? Yang namanya santri biar kelihatan bisa jawab pakai bahasa Arab, jawabnya libu'ni roksihi an jasadihi, karena jauh kepala dari badannya maka jadi panjang lehernya. Kalau kepala dan badannya pendek, ya lehernya pun pendek. Karena jauh jadi panjang katanya lehernya. Itu mata kakinya pun harus dibasuh. Harus dibasuh, itu wajib. Bikulli ka'bin bin aw mashi khufaihima bisyurutihi, atau bisa ada satu keringanan mengusap kedua sepatunya, itu yang membungkus kedua kaki sebagai gantinya, tapi itu ada syarat tertentu. Di antaranya mas'ul khufain itu wa yalabsuhu ma'ala taharatin kamilatin. Mungkin nanti
sudah pernah mendengar tentang mashul khuffain, mengusap kedua sepatu. Jadi kalau kita di perjalanan udah pakai sepatu, wudu nggak harus lepas sepatu. Itu kakinya nggak harus dibasuh, diusap pakai air. Itu. Tapi itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, sebelum memakai sepatu harus sudah suci. Wudu dulu pertama mau berangkat perjalanan, misalkan katakanlah TNI, itu mau perang. Kalau kita sempurna aja lepas, tapi kalau TNI ABRI yang lagi bertugas, itu mungkin suatu saat, suatu kondisi yang mendesak, tidak boleh buka sepatu. Nah, sebelum pakai sepatu wudu dulu sempurna, baru pakai sepatu berangkat. Nah, begitu masuk sholat zuhur masih suci, tinggal sholat. Dengan perjalanan datang waktu asar, tapi udah batal, itu wudu lagi. Nah, ketika bagian membasuh kaki nggak harus dilepas, usap. Waduh, kalau dilepas ini bisa ketinggalan, kan sepatu ABRI itu agak ribet pakai. Nah, itu diantaranya. Wa yakuna khaffu tahiran, kemudian sepatunya harus suci. Wa yakuna qawiyan, kemudian sepatunya juga harus kuat, jangan sampai bolong-bolong. Wa yajibu ghusl batini thaqbin wa shaqqin, kemudian di bagian kaki itu wajib membasuh satu bolong atau lubang yang terbuka. Kalau di mulut kan namanya sariawan, bibir pecah-pecah, kaki pun kadang-kadang sariawan, kaki pecah-pecah. Pernah kaki pecah-pecah? Kalau kemarau kaki pecah-pecah. Nah, pas lagi pecah itu, yang pecahnya itu harus kena air, masuk air. Itu likulli batini takbin wasyaqin. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Far'un law dakhalat syauqatun fi rijlihi wa dhahara ba'daha wajaba qalmuha wa qasmu mahalliha. Lanjut dulu. Apabila telapak kaki itu ketusuk duri, paku boleh. Silakan. Kemudian ketika ketusuk duri itu masih ada nongol, durinya sebagian keluar, maka ketika wudu wajib dicabut. Ketika wajib dicabut, setelah dicabut, ternyata lubangnya kelihatan gede. Nah, ketika lubangnya kelihatan, mau nggak mau air harus masuk ke situ. Kecuali ketika dicabut rapat lagi, berarti yang nusuknya nggak terlalu besar. Membasuh. Kenapa? Li'annahu shara fi hukmil dhahir. Karena ketika lubangnya terbuka, maka itu dianggap dhahir yang harus dibasuh. Fa in istatarat kulluha sharat fi hukmil batin. Apabila tertutup, maka hukumnya batin. Batin enggak harus dibasuh. Karena yang dibasuh itu yang dhahir. Fayasihu wudu'uhu, maka sah wudunya walau talaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatashaqqaq fa in tashaqqaqa wajaba ghuslu batinihi ma lam yartatik. Apabila di wilayah kaki ini kita ada jerawat atau bisul apa-apa, maka dia wajib dipecahin, basuh aja. Itu seadanya.
kecuali pecah. Kemudian kelihatan berlubang, maka lubangnya itu harus kena air. Kering, nutup lagi, gak harus dipotek lagi, langsung basuh. Itu. Ya seperti kita bekas-bekas luka, bekas-bekas korengan misalkan itu. Kan pertama kalau masih basah itu kelihatan lubang. Tapi kalau udah kering, nutup sendiri. Nah itu ngalangin enggak? Enggak. Keringannya itu yang nutup itu langsung aja basuh, gak harus dipotek. Gitu. Kalau sudah kering. Monggo yang mau bertanya tentang wudu atau lainnya. Membasuh kaki pun sama, boleh dari bawah dicelup ini silakan, mau dari atas sama, harus rapi. Ketika kita wudunya rapi sempurna, maka setiap tetesan wudunya itu akan menjadi satu malaikat yang istighfar kepada kita yang berwudu. Maka pantas kalau yang Allah telah bukakan sudah buka syafah, dibuka hijabnya ketika orang berwudu itu hanyut dosa itu. Lebih sering wudu, lebih sering dia menjadi dosa. Tapi catatan wudunya yang sempurna, minimal wajibnya. Tapi kalau asal-asal wudu, ya ada bedanya dengan cuci muka. Terakhir wasadisuha tartibun. Fardu wudu yang keenam adalah tertib berurutan. Kenapa wajib tertib? Karena mengikuti redaksi daripada Al-Quran. Faghsilu wujuhakum, pertama basuh muka, wa aydiyakum, kemudian tangan, wamsahu bi ru'usikum, kemudian mengusap kepala, wa arjulakum, kemudian kaki. Nah, itu sudah sesuai dengan urutannya. Maka disimpulkanlah oleh para ulama tertib menjadi satu kewajiban. Ketika enggak tertib berarti tidak sah. Kalau udah terlanjur tinggal ulang kembali. Membasuh muka tiba-tiba langsung membasuh kaki. Nah itu gak harus mengulang dari membasuh muka, mundur saja ke tangan, kaki basuh kaki, gitu. Mundur ke tangan, kepala baru kaki. Berarti dalam keadaan darurat misalnya masjid itu kekurangan air, kerannya cuma satu dan itu pun kecil, kan? Kalaupun kita lengkapin semuanya 3 kali kan kasihan di belakang kebagian atau itu berarti kita ambil wajibnya aja ya? Iya betul. Wajah sekali, tangan sekali, rambut sekali, kaki sekali kita ya? Iya. Kita sudah sah berarti. Udah sah, yang penting rata. Itu yang penting rata. Nah, berbicara tentang tertib, walawin gomasa muhdithun walau fi ma'in qalilin biniyatin mu'tabaratin mimma marra ajza'ahu 'anil wudu'i walau lam yakun fihim bimasi zamanan yumkinu fihi tertib. Nah, ini satu. Apabila orang yang berhadas wudunya itu ngalor, wah, ini pertama menolak ada kolam gede, jebur, niat dulu, muka, keluar jadi enak ya, bikin kolam sini kita tes. Iya, lah. Tapi niat, nah itu doa lillahi ta'ala, sampai muka gini, langsung keluar, wudu, dijamin rasa.
Kemudian yang kedua, walau fi ma'in qalilin, meskipun di dalam air yang sedikit. Ini ada air nggak banyak, tapi cukup buat berendam bapak-bapak. Ada mungkin kalau batasan air banyak itu kan 216 liter 2 kula. Ini air cuma 150 liter 1 bak, tapi kita bisa berendam. Wah, dapat nyemplung, belum niat kan? Langsung keluar, jadi nggak ada mustakmal. Kenapa nggak ada mustakmal? Karena belum terpisah air dari tempat yang dibasuhnya. Jadinya mustakmal itu kalau sudah terpisah air dari yang dibasuh jadi mustakmal. Ini membasuh muka, ini udah lepas dari sini, ditahan lagi di sini. Nah ini mustakmal. Selama masih nempel belum mustakmal. Kalau kita merendam kan nggak bisa misah. Air terus ada di situ. Makanya jadi tangannya itu pun bisa. Tapi saya pun belum pernah nyoba sih karena normal keadaannya. Inilah ilmu. Bahkan walau lam yamkus fil indimasi zamanan yumkinu fihi tartib. Meskipun berendamnya itu, ngelepnya itu sebentar, sehingga kalau kita wudu secara normal itu enggak segitu. Kalau kita wudu normal mungkin bisa 2 menit, 3 menit. Tapi kalau berendam begitu 1 menit jadi, enggak masalah. Itu Pak ya. Itu berendamnya telanjang. Hah? Ya terserah. Itu silakan, tergantung selera. Telanjang, mau pakai baju, silakan. Yang penting catatan apa? Kita jangan bawa najis ketika berendamnya. Kalau bawa najis lain lagi urusannya. Airnya bukan najis gitu. Habis kencing belum cabok dulu langsung berendam nggak sah karena itu bukan najis. Ini mah udah bersih. Kalau di sungai Nah kalau di sungai nggak apa-apa. Yang ini kalau cerita airnya sedikit seperti tadi, kita badannya harus suci dari najis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf atas kata-kata yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum